Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sampai saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mark Twain, seorang penulis terkenal dari Amerika mengatakan, kalau Anda mengambil seekor anjing yang sedang kelaparan dan memberinya makan, maka anjing itu tidak akan menggigit Anda. Itulah perbedaan prinsip antara anjing dan manusia. Anjing yang kita beri makan pasti tidak akan menggigit orang yang memberi makan. Kalau sampai Mark Twain mengatakan perbedaan mendasar antara anjing dan manusia terletak pada anjing yang lebih tahu berterima kasih dibandingkan manusia. Tentu hal ini sangat ironis sekali. Tetapi benarkah yang dikatakan oleh Mark Twain? Sudah serendah itukah sifat manusia? Benarkah itu? Dikisahkan pada abad ke-18 di Maroko ada seorang pangeran yang bernama Abdurrahman. Dia sedang menunggang kuda di dekat sungai yang airnya deras dan ganas. Tanpa diduga, tiba-tiba kuda yang ditunggangi sang pangeran mengamuk dan membuat sang pangeran tercebur ke dalam sungai. Para pengawal sangat terkejut melihat hal itu. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar sungai itu. Semua orang ingin menolong, tetapi tidak ada seorang pun yang berani untuk masuk ke dalam sungai itu karena airnya begitu sangat deras. Untungnya di tempat itu ada seorang anak pemberani yang bernama Ali. Tanpa berlama-lama, Ali melompat ke dalam sungai dan berusaha menyelamatkan sang pangeran. Dengan susah payah sekuat tenaga, akhirnya Ali berhasil menyelamatkan sang pangeran. 30 tahun kemudian setelah peristiwa menegangkan di sungai itu, Pangeran Abdurrahman dinobatkan sebagai raja di Maroko. Berita itu sampai ke telinga Ali. Ali berpikir dengan dinobatkannya Abdurrahman sebagai raja, pasti hidupnya akan menjadi lebih baik. Sebab pasti raja akan memberikan bantuan kepadanya. Sebab ia telah menyelamatkan nyawa Raja Abdurrahman dari maut. Dengan pikiran itu Ali menghadap sang raja. Di hadapan raja Ali bersujud dan berkata, ia memohon kemurahan raja untuk mengangkatnya dari kemiskinan dan penderitaan hidup. Sebab ia pernah menyelamatkan nyawa raja pada 35 tahun yang lalu. Mendengar itu Raja Abdurrahman termenung sejenak dan berkata, baiklah Ali, engkau akan mendapat upahmu. Mendengar janji dari sang raja, hati Ali menjadi begitu gembira. Di pikirannya yang terbayang adalah satu kehidupan yang menyenangkan di hari tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Raja dengan kejam memerintahkan pengawalnya supaya memancung kepala Ali sebagai upahnya. Harapan Ali ternyata berakhir dengan tragis. Bagaimana kita mengomentari peristiwa yang dialami oleh Ali? Pasti kita akan marah kepada sang raja yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi tahukah Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa seringkali kita juga tidak berbeda dengan Raja Abdurrahman yang kejam itu. Kita sering tidak berterima kasih kepada Tuhan, khususnya ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Mari kita periksa diri kita sambil meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita dimampukan menjadi orang yang tahu berterima kasih. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Ia mau menderita dan mati bagi setiap kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami melupakan segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Ketika kami mengalami kesulitan, tantangan hidup, kesedihan, kekecewaan yang hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami terus mengingat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu, bahkan keselamatan yang tidak bisa kami bayar dan beli oleh apapun.
Hanya karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu saja kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami boleh selalu bersyukur dan terus mengingat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selama kami masih diberikan kesempatan hidup, kami juga rindu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan banyak orang boleh mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.